Namaku Rani. Aku mahasiswa semester 3 yang baru pindah kos beberapa minggu lalu. Sebelumnya, aku tinggal bareng tante di Bantul. Tapi karena jaraknya lumayan jauh dari kampus, aku mutusin cari kos sendiri yang dekat. Setelah muter-muter bareng temen, akhirnya aku nemu satu kosan yang terlihat lumayan nyaman, walaupun bangunannya tua. Nama kosnya Kosan Burini, letaknya di dalam gang kecil, agak masuk ke dalam dari jalan utama. Kosan itu punya 2 lantai. Dan aku dapat kamar di lantai bawah, nomor ke-6. Sebelahnya ada kamar nomor 7, tapi pas aku tanya ke Burini, dia bilang itu kosong. Yang nomor 7 kosong, Mbak. Udah lama nggak ada yang nempatin, kata Burini. Waktu itu sambil senyum tipis. Nggak cocok aja biasanya sama penghuninya. Aku waktu itu nggak terlalu mikirin omongannya. Aku pikir mungkin kamar itu sempit, atau ngadep tembok, atau panas. Makanya orang-orang nggak betah. Lagian, aku juga udah capek banget muter nyari kos. Dan yang ini termasuk murah. Jadi, aku langsung ambil tanpa banyak mikir. Hari pertama tinggal di kos itu berjalan biasa aja. Aku sibuk beberes, ngatur barang, beresin rak, masang spray, dan malamnya aku langsung tidur karena kecapekan. Tapi, malam itu ada sesuatu yang bikin aku mulai ngerasa nggak nyaman. Sekitar jam 12 malam, aku kebangun karena haus. Aku berdiri dan jalan ke dispenser di ujung lorong. Di lorong itu, kamar nomor 7 ada di sebelah kiriku. Saat aku lagi isi air, aku dengar suara kayak ada orang nangis. Pelan banget, tapi jelas. Suaranya kayak cewek, suaranya lirih dan sedih banget. Aku langsung merinding. Kupingku refleks aku dekatkan ke arah pintu kamar 7. Dan iya, suaranya dari situ. Aku buru-buru balik ke kamar sambil mikir, lah, katanya kosong, tapi kok ada suara? Besok paginya, aku coba pura-pura santai pas ketemu Burini di depan dapur kecil. Bu, itu kamar nomor 7? Emang kosong ya? Iya, kosong. Memangnya kenapa, Mbak Rani? Enggak sih. Semalam kayaknya saya dengar suara orang nangis dari arah situ. Burini cuma diem beberapa detik. Terus senyumnya agak kaku. Kadang mungkin cuma angin, Mbak. Atau suara dari luar. Aku angguk aja. Walau rasanya aneh banget kalau angin bisa bunyi kayak suara orang nangis. Tapi ya sudahlah. Malam berikutnya, aku coba cuek. Aku matiin lampu kamar, buka YouTube pakai HP buat pengantar tidur. Sekitar jam 11 lewat 30 menit, aku mulai ngantuk. Tapi entah kenapa, pas jam 12 kurang 5 menit, aku kebangun. Kayak ada sesuatu yang nyuruh aku bangun, dan suara itu kedengeran lagi. Kali ini lebih jelas dari malam sebelumnya. Aku nekat mendekati pintu kamar dan ngintip dari lubang kecil di daun pintu. Di lorong, sepi. Tapi pintu kamar nomor 7 itu bergetar pelan. Kayak ada orang nangis sambil nyender di baliknya. Aku mundur. Jantungku deg-degan. Lalu aku langsung masuk ke selimut. Besoknya, aku cerita ke salah satu penghuni lama kos itu. Namanya Kak Ika. Dia baik, ramah, dan udah tinggal di situ hampir 2 tahun. Pas aku cerita soal suara tangisan, ekspresinya langsung berubah. Kamu juga denger ya? Katanya pelan. Memang dari dulu kayak gitu, Ron. Kamar itu kosong, tapi nggak pernah benar-benar kosong. Aku bingung. Maksudnya gimana, Kak? Kak Ika duduk lebih dekat ke aku. Lalu bisik, ada yang tinggal di sana. Bukan manusia. Dek. Aku langsung merinding dari ujung kepala sampai kaki. Dulu, pernah ada mbak-mbak cantik, anak semester 5, dia pindah ke kamar itu karena katanya sepi, enak buat belajar. Tapi belum 2 minggu, dia pergi, gak pamit, gak bilang siapa-siapa. Katanya dia sering mimpi buruk dan lihat cewek rambut panjang berdiri di pojok kamar. Cewek itu bolong, punggungnya kayak ada lubang gede, dan dia selalu nangis setiap tengah malam. Aku diem. Keringat dingin mulai netes dari pelipisku. Terus cewek itu siapa? Tanyaku pelan. Gak ada yang tahu. Tapi yang jelas, jangan coba-coba ketuk pintunya. Apalagi pas tengah malam. Aku nelen ludah. Malamnya, aku gak bisa tidur. Aku duduk di kasur sambil selimutan. Ku pelototin jam di HP. Detik berjalan lambat banget. 11:40. 11:50. Dan akhirnya jam 12 malam, suara itu datang lagi. Tapi kali ini, di tengah suara tangisannya, aku juga denger bisikan, "Tolong, buka pintunya." Aku langsung bungkam, jantungku mau copot. Aku berdiri pelan-pelan. Tanpa sadar,
berjalan ke arah pintu. Tapi sebelum tanganku nyentuh gagangnya, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Gelap total. Lalu, pintu kamar nomor 7 mengeluarkan suara berderit pelan. Seperti terbuka sedikit, aku langsung lari balik ke kasur, nutupin kepala pakai bantal, dan gak berani buka mata sampai pagi. Besoknya, aku mutusin buat pasang rak sepatu gede di depan pintu, biar aku gak gatal buat buka pintu tengah malam lagi. Dan sejak saat itu, aku gak pernah berani lewat depan kamar nomor 7 kalau udah malam. Tapi, suara tangis itu tetap datang setiap malam jam 12 pas. Dan yang paling serem, sekarang bukan cuma suara tangisan, tapi juga ada suara kaki menyeret pelan-pelan di lorong, kayak seseorang atau sesuatu lagi jalan perlahan ke arah kamarku. Aku cuma bisa doa, semoga pintuku gak pernah diketuk balik, karena kata Kak Ika kalau dia udah datang dan kamu buka pintu, kamu akan jadi pengganti dia. Hari itu aku izin gak masuk kuliah, kepala masih berat, mataku sembab gara-gara semalaman gak bisa tidur. Setiap kali ku pejamkan mata, suara tangisan dari kamar nomor 7 itu terus terngiang. Dan yang lebih menyeramkan, aku merasa dia tahu aku sudah mendengarnya. Dia tahu aku sempat berdiri di depan pintu. Dan dia tahu aku hampir membukanya. Aku duduk di depan kos sambil nyeruput teh manis buatan sendiri. Badanku dingin, walau matahari udah naik tinggi. Beberapa anak kos yang lain udah pergi kuliah. Jadi suasana pagi itu lumayan sepi. Aku akhirnya memberanikan diri nyamperin Kak Ika lagi. Dia lagi jemur pakaian, dan begitu lihat mukaku yang pucat, dia langsung tahu aku ngalamin sesuatu. Kamu dengar lagi? Tanyanya, pelan. Aku cuma angguk pelan. Semalam, suara tangisannya lebih jelas. Terus, aku juga dengar kayak ada yang nyeret kaki. Dari arah kamar ke-7, jalannya pelan banget sampai berhenti di depan pintuku. Kataku, lirih. Wajah Kak Ika langsung serius. Dia narik napas, lalu bilang sesuatu yang bikin bulu kuduku berdiri. Kamu hampir buka pintu? Ya, aku kaget. Kok kakak tahu? Dia cuma menatapku lama. Dia bisa rasain kalau ada yang penasaran. Dan kalau kamu udah sampai berdiri di depan pintunya, berarti kamu udah dipilih. Dipilih? Maksudnya apa, Kak? Dia itu nggak suka sendiri. Dia selalu cari teman baru. Dan yang pernah ngedengerin dia nangis, apalagi sampai pengen buka pintu, biasanya jadi targetnya. Aku makin gak enak hati. Dulu juga gitu, korbannya sama. Awalnya cuma dengar suara, lama-lama dia datang lebih dekat, ngikutin. Kadang muncul di cermin, kadang cuma bayangan di lorong, dan puncaknya selalu ada suara ketukan. Pas jam 12 malam, aku langsung ngeri. Aku harus pindah, Kak, tanyaku dengan suara bergetar. Kalau kamu kuat, sabar. Tapi kalau kamu buka pintu itu sekali aja, kamu gak akan bisa keluar dari sini. Hari itu, aku langsung mutusin untuk pasang banyak doa-doa di kamarku. Ayat kursi, bacaan di zikir, bahkan aku sampai bawa air doa dari rumah. Aku tempelkan kertas doa di dekat jendela, di atas pintu, bahkan di lemari. Tapi malamnya, semua doa itu gak ngefek. Jam 12 malam, suara tangisannya datang lagi. Tapi kali ini, ada tambahan suara, bukan cuma tangisan, tapi suara kuku menggaruk pintu kamarku. Cek, cek, perlahan, berulang-ulang. Tanganku gemetaran. Aku pegang bantal aratorat sambil merapatkan badan ke tembok. HP-ku aku pegang, tapi sinyalnya hilang. Internet mati total. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Sepi, lalu suara ketukan. Tok, 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 3 kali. Jantungku serasa berhenti berdetak. Ketukannya pelan, tapi jelas. Tepat di pintu kamarku. Seolah-olah dia tahu aku masih terjaga. Tok, tok, 3 kali lagi. Aku menutup mulutku sendiri agar nggak menjerit. Air mataku keluar tanpa sadar. Ketakutan yang belum pernah aku rasain sebelumnya benar-benar melumpuhkanku. Dan lalu aku dengar dia berbicara. Suaranya pelan, serak, tapi jelas terdengar dari balik pintu. Rani, buka pintunya. Aku cuma mau teman. Aku menjerit dalam hati. Mataku menatap pintu lekat-lekat, tapi aku gak berani bergerak. Aku takut. Kalau aku bersuara, dia akan tahu aku masih bangun. Pintu itu bergetar pelan. Pegangan pintu berputar, seolah ada yang mencoba masuk dari luar. Tapi untungnya, pintu itu aku kunci 2 lapis dari sore tadi. Tangisannya kembali muncul. Tapi kali ini,
disertai suara tertawa. Pelan, cekikikan, seperti anak kecil, tapi jahat. Hi, lalu suara langkah perlahan kembali menjauh dari pintuku. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan atau tidur karena ketakutan. Tapi pas aku bangun pagi, aku temukan sesuatu yang bikin aku nggak bisa napas. Di depan pintuku, ada bunga kamboja yang layu. 3 tangkai, basah, dan menempel di lantai seperti baru ditaruh seseorang. Aku langsung gemetar. Itu bunga kuburan dan baunya menyengat. Hari itu aku langsung telepon mama. Aku nangis, bilang aku mau pulang. Tapi anehnya, sinyal HP-ku masih mati. Wifi kos juga nggak nyambung. Aku tanya ke anak-anak kos yang lain. Mereka bilang sinyal aman-aman aja. Aku coba keluar kamar buat ke warung. Tapi Bu Rini ngeliatin aku dengan pandangan aneh. Mbak Rani, semalam dengar suara ketukan ya? Aku kaget. Dari kamar nomor 7. Aku langsung nutup mulut. Kamar itu memang kosong, tapi arwahnya nggak pernah pergi. Aku mundur pelan-pelan, nggak tahu harus ngomong apa. Malamnya, aku memutuskan buat pasang kursi, rak buku, dan segala macam barang di depan pintu. Biar aku nggak tergoda buat buka. Aku juga nyalain di zikir, terus dari HP sampai baterai habis, tapi suara itu tetap datang. Tangisan, tertawa, dan ketukan setiap malam. Tepat jam 12, aku tahu, aku harus keluar dari kos ini secepatnya. Tapi setiap kali aku mau pergi, selalu ada halangan. Entah kenapa tubuhku sakit, atau jalanku tertahan, seolah-olah dia nggak mengizinkanku pergi. Dan saat aku lihat ke cermin, kadang aku lihat bayangan perempuan berdiri di belakangku. Rambut panjang, wajah pucat, dan di punggungnya, lubang menganga penuh belatung. Dan saat aku berbalik, dia hilang. Tapi aku tahu, dia nggak pernah jauh. Dia menungguku untuk buka pintu. Setelah malam demi malam, aku dilanda ketakutan. Aku sadar, satu hal aku harus keluar dari kos ini. Atau, aku bakal ikut hilang, seperti penghuni kamar nomor 7 sebelumnya. Tapi rencana buat pindah, nggak semudah itu. Setiap aku berusaha pergi, selalu ada aja halangan yang nggak masuk akal. Motor tiba-tiba mogok, kaki keseleo. Bahkan sempat aku mimisan parah pas mau angkat koper. Kayak ada yang bener-bener nggak ngizinin aku pergi. Malam itu, hari Sabtu, aku memutuskan untuk nggak tidur. Aku duduk di pojok kamar. Lampu mati, hanya diterangi senter kecil. Di tangan, aku pegang tasbih pemberian mama. Rasanya jantungku udah kayak drum deg-degan tanpa henti. Jam 11,3 malam, suasana di kos mulai berubah. Angin tiba-tiba masuk dari ventilasi kecil. Dan semua doa-doa yang kutempel di dinding mulai copot satu-satu, kayak ada yang mencabutin. Aku cuma bisa peluk bantal sambil qomat kamit doa. Dan seperti malam-malam sebelumnya, tepat pukul 12 malam, suara tangisan itu datang lagi. Tapi malam ini lebih mengerikan. Suaranya nggak hanya sedih, tapi juga penuh amarah. Seperti wanita yang ditinggal mati, marah, kecewa, dan terjebak di dunia yang bukan miliknya. Lalu, ketukan itu terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini bukan 3 kali, tapi terus-menerus. Tok, 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 tok. Seolah-olah dia nggak sabar buat masuk. Aku panik, tapi tubuhku nggak bisa gerak, seperti ditahan sesuatu. Mulutku kaku, nggak bisa bersuara. Lalu, gagang pintu kamar mulai berputar. Aku yakin banget, pintu itu udah kukunci. Tapi pelan-pelan, pintunya membuka sendiri. Cuma beberapa sentimeter. Tapi cukup untuk melihat sesuatu yang berdiri di luar sana. Aku lihat kaki pucat, kuku-kukunya panjang dan kotor. Lalu bagian bawah gaun putih yang sobek dan berlumuran tanah. Aku bisa mencium bau anyir yang menyengat, campuran darah dan bunga kamboja layu. Dia berdiri di depan pintuku. Perlahan, wajahnya menunduk ke dalam celah pintu. Wajahnya pucat, matanya hitam semua, dan dari mulutnya mengalir darah segar yang menetes ke lantai. Aku menahan napas. Dia tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum biasa. Sudut bibirnya naik hampir sampai ke telinga. Tidak wajar. Dan di belakang tubuhnya, punggungnya bolong, lubang besar menganga. Isinya ulat, darah, dan serpihan daging membusuk. Bau busuknya langsung masuk ke kamarku. Aku udah ketuk pintumu. Kenapa nggak dibuka? Katanya pelan. Aku nangis. Aku nggak bisa jawab. Tubuhku membeku. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah. Dia perlahan masuk. Tidak melangkah,
tapi melayang, kepalanya menoleh ke kanan dan kiri, seperti sedang mencari sesuatu. "Temani aku, cuma sebentar aja." Aku berteriak. Entah dari mana tenaganya. Aku langsung loncat dari kasur dan lari keluar kamar. Anehnya, semua pintu kamar lain terkunci. Kosan itu gelap, seperti semua penghuninya menghilang. Aku lari ke lantai 2, berharap ada orang yang bisa nolong. Tapi di ujung tangga, dia udah berdiri di sana, menungguku. "Set, jangan lari. Sini, jadi temanku." Aku berbalik dan lari ke arah belakang kos. Tanganku gemetar buka pintu belakang yang langsung tembus ke jalan kecil. Tapi pintunya nggak bisa dibuka. Gagangnya dingin, seperti beku. Aku terdesak di pojok dapur. Suaranya makin dekat. Langkahnya, suara napasnya, tangisannya. Aku peluk tubuhku sendiri, memejamkan mata, dan teriak sekuat tenaga, "Allah!" Lalu semuanya gelap. Aku nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Aku bangun di rumah sakit. Kakakku ada di sana, juga Bu Rini, katanya. Aku ditemukan pingsan di belakang kos. Tapi yang aneh, kata warga, kamar nomor 6 dan 7 di kos itu udah lama dikosongkan dan dikunci karena kasus misterius bertahun-tahun lalu. "Mbak Rani yakin tinggal di kamar nomor 6? Tanya Bu Rini. "Bingung. Itu kamar udah lama kami segel loh, karena ada kejadian. Seorang mahasiswi yang katanya menghilang. Dulu dia juga tinggal di kamar itu." Aku tercekat. "Namanya siapa, Bu?" tanyaku. "Lupa, tapi katanya sebelum dia hilang, dia juga sering dengar suara tangisan dari kamar nomor ke-7, dan dia sempat bilang ke temennya, 'Jangan pernah ketuk pintunya.'" Aku menunduk. Sekarang, aku tinggal sama tanteku lagi, nggak berani nyari kos sendirian. Tapi kadang, tengah malam, sekitar jam 12, aku masih suka kebangun. Di luar kamar, terdengar suara tangisan pelan, dan entah kenapa, aku selalu merasa ada yang mengetuk pintuku. Tok, 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 dan bisikan itu kembali. "Rani, buka pintunya."